Ya, ini video adalah inspirasi gue di hari Minggu Senin ya. Ini udah 8 Juni 2025. Oke. Jika gue menjadi seorang presiden, ini adalah inspirasi gue saat gue makan di warteg tadi. Ini agak lebih calm down dulu. Gue adalah Andre Wawrambe Manalu. Man, you did it. Akhirnya lu menjadi presiden. Sistem yang gue buat menjadi presiden adalah karena gue tipe human design seperti Prabowo. Sorry agak nggak sopan karena ini bukan video kenegaraan, tapi memang sistem kerakyatan ya yang telah gue ciptakan untuk masyarakat gue, yaitu transparansi. Jadi karena gue kayak Presiden Prabowo, gue seorang proyektor yang bisa melihat apapun yang nggak bisa orang lihat secara mendalam, wawasan yang luas, menginti kepada kemanusiaan dan inovasi. Walaupun akan ada invasi dan pertentangan atau hambatan terhadap kebijakan-kebijakan gue di kubu Polri dan TNI, Perang Bintang, para pemimpin ya, pro kontra dan kontradiksi, gue bisa melewati itu semua dengan baik dan bernegosiasi dengan ketepatan kompromi yang bagus semua pihak, dan tanpa paksaan mereka memilih saya menjadi presiden. Oke? Jadi begini, sistem kerakyatan by Presiden Andre Wawrambe Manalu di tahun 2049 atau 50-an itu telah menjadi hal yang baik untuk semua rakyat. Dari sistem belusukan, pengaduan informasi yang cepat, tidak seperti presiden-presiden sebelumnya yang hanya ya lah, bawaan, titipan, dan tidak mengoreksi karena sistemnya nggak jelas. Begitu APBN kita gelontorkan, kita transparansi. Bisa dibilang saya adalah presiden live streaming nomor 1 di dunia, di mana 24 jam saya diikuti kamera, bahkan berak pun kamera harus di luar untuk privacy dan tidur. Itu privacy, kamera menuju video lain atau teralihkan ya, ibaratnya kayak iklan gitu. Iklannya juga berupa kinerja-kinerja saya dan orang-orang hebat yang telah membangun negeri. Jadi sampai 7 jam saya selesai, pagi-paginya saya kerja lagi, seminggu bisa 3 kali lah. Saya selalu, makanya ini dibilang sistem keadilan untuk rakyat, sistem kerakyatan, di mana saya selalu tidur bersama rakyat saya tidak tidur di hotel. Kalaupun di hotel, ya bisa dibilang ini presiden jenius dan aneh sepanjang sejarah yang pernah ada. Karena bisa dibilang ini setiap hari nongkrong sama rakyat, seminggu 3 kali aja udah hebat banget ya, bisa nongkrong sama rakyat. Walaupun saya diciptakan tidak seperti Mandigen, manifesting generator, yang mana bergerak cepat ke orang lain, baru makan ayam gigi nyangkut. Seorang proyektor tuh diundang dan dikenali dan diminta. Dia itu tidak membuat banyak aktivitas, tapi kualitas, bukan kuantitas. Jadi betapa kualitasnya pertemuan-pertemuan saya kepada rakyat saya. Saya memiliki sistem kerakyatan pengaduan yang hebat, di mana saya bisa mengoreksi sendiri dan punya timnya. Dan keamanan saya pun pasti, karena apapun yang kalau saya dengerin rakyat saya, pasti ada pihak yang tidak senang untuk menghambat demi keuntungan mereka sendiri, tidak untuk rakyatku Indonesia, rakyat seluruh Indonesia. Karena suara-suara perusahaan akan merasa di nomor 2 kan, tidak nomor 1 lagi orang-orang investor asing. Karena rakyatku adalah nomor 1 ya, priority. Dan sejalan dengan itu adalah keamanan yang luar biasa rakyatku sendiri. Jadi ketika aku mau makan nasi ayam
goreng dan sayur, sawi, usus 3.000, dan kerupuk maknyus 20.000. Setiap suapan itu saya terlintas dengan ledakan ide hebat. Keamanan saya itu jadi live streaming saya bikin, ada list yang udah saya buat hari itu, diawasi untuk menghindari pencegahan invasi dari pihak-pihak yang tidak senang oleh saya. Nah, terus saya memiliki pengaduan yang mana memiliki sistem 5 lapis atau 10 lapis. Punya tim yang saya gaji dengan 15 juta mungkin. Setiap orang dengan aplikasi pengaduan itu harus ada KTP, identitas, jadi nggak bisa sembarangan blunder dia pengadu, karena ini harus ada dengan masalah yang benar-benar terjadi di masyarakat. Misalkan pengaduan tentang padi itu masuk ke pertanian, jalan, transportasi, infrastruktur. Jadi nick harus disertakan foto, jadi video selfie pas diupload itu berupa KB atau 1 MB, tapi durasinya 10 menit atau 1 menit. Dan saya koreksi itu dari berbagai keluhan dan bidang. Dan setiap malamnya ketika mau tidur, 8 jam saya tidur, saya cek di lapis pertama yang benar-benar pure, benar-benar informasi, kan ada 5 lapis. Saya akan cek yang 10 lapis dulu, yang benar-benar raw, tidak diedit gitu. Demi apa? Demi kejujuran dan suara hati yang benar-benar dibutuh bantuan kan. Bentar, agak masuk angin, mau berak ya. Menurut yang saya pelajari, agak mendingan kalau dikit ini pinggang agak kencang dan mikiran berat hal ini. Saya tidak bisa, harus butuh bantuan seluruh rakyatku Indonesia. Oke. Lalu rakyat saya itulah pas pampres saya. Keamanan saya itulah rakyat saya dari semua kalangan, Gen Z, milenial, alpha, sampai yang alpha terbaru, mereka melahirkan anak, semua dilatih untuk ya mencintai saya. Saya pun rela, seperti kayak Vladimir Putin yang sepanjang sejarah diangkat menjadi presiden selalu, karena memang hebat, bagus untuk perintelan, pembangunan, kesejahteraan, swasembada, keadilan. Karena dengerin rakyat terus, kualitasnya bagus dan terjadi. Misalkan mau bangun gedung, saya tanda tanganin, saya lihat dulu siapalah kroni-kroninya ini, sampai tendernya bener gak, saya lihat semua, saya tinjau semua, saya lakukan perbaikan, saya cek berdasarkan human design, apakah orang ini cocok untuk konfrontasi di bidang maya atau offline dan online. Saya pun sangat terima kritikan itu, saya ngecek sendiri sampai live streaming 24 jam hanya untuk kan semua isu ngurus kematian susah, yang baru-baru ini ngurus semua surat-surat susah, investor, untuk pengusaha cap ini cap itu ribet, terus harus ada jatah preman, pajak, ngurus berbagai macam hal susah di Indonesia ini kan. Jadi semua itu akan dimudahkan. Dengan hal begitu, kita sangat yakin Indonesia akan maju dipimpin oleh saya. Dan semua sudah digital, sudah baik, dan offline juga, nggak perlu tanda tangan lurah, RT, RW, puspen, taspen, apalah itu, bidang bank, semua akan tervalidasi dengan hanya si pemohon. Dan pemohon itu
langsung ke data server database karyawan saya, yang mana memvalidasi legitimasi legalitas dengan berbagai faktor. 24 jam juga mereka dengan shift dan tenaga ahli yang mana pakai online lebih cepat untuk memudahkan jarak tempuh waktu dan macam-macam. Bukankah itu inovasi yang bagus? Juru parkir akan saya hilangkan, nggak ada itu yang namanya itu. Mereka akan kerja, orang-orang kampung ini dari berbagai suku, Betawi, Sunda, Jawa, Lampung, Banten, Medan, Dayak, Sulawesi, orang Timur, semua berjibaku mendapatkan wadahnya masing-masing. Jadi nggak perlu ada yang namanya organisasi yang depannya G, belakangnya B, atau depannya B, belakangnya G. Nggak perlu lagi ada depannya B, belakangnya R. Nggak perlu lagi yang ada yang namanya macam-macam primordialisme semua. Kita harus bangga, jadi kita ini satu semua, Indonesia ini semua suku, semua tuh dapat makan nanti dengan di bidang apa. Saya akan buatkan untuk orang tua, buat permainan mereka gitu. Ya tinju lah atau apa gitu kan, antar daerah gitu, tapi dengan sportif gitu. Kalau memang suka berantem atau ada primordialisme, bikinlah game, main bola atau volley, ngadu sama orang tua. Ada juga tunjangannya, mahal sekali. Kita gelontorkan semua, keamanan, sistem kesehatan semua. Jadi kalau apa-apa dapat santunan semua. Itu hasil dari mana? Hasil dari bikin yang namanya perusahaan-perusahaan ini yang punya gedung, dari pajak, APBN, APBD, hasil dari sumber daya alam kita yang tidak perlu kita kayak seperti ya kita lihatlah belakangan ini banyak ya alam laut, alam pulau dikeruk, batu bara, kelautan, langit semua dikeruk. Kita akan buat cara yang sangat natural dan tidak ada yang bisa intervensi. Hati-hati sama rakyatku, mereka menjagaiku. Dari semua kalangan TNI yang oknum-oknum semua dipecat, mau ikut atau dipecat, karena berbagai macam divisi keamanan negara tidak bisa mengintervensi keputusan rakyat, karena akan disurvei. Ketika aku melakukan kebijakan ini akan polling juga bisa disogok kan, atau ada black campaign tentang saya, menjatuhkan saya. Itu semua sudah lewat dan mereka semua bergabung bersama saya. Kenapa mereka buat itu? Karena ada beda visi yang mana mungkin caranya salah tampak bagi mereka, tapi seperti itu adalah keputusan saya buat berdasarkan kemanusiaan. Inti dari sebuah masalah, semua pihak dapat diuntungkan, dan mungkin mereka juga mau berkuasa, mau terus-terusan kotor, mau fitnah, melakukan kekejian dengan membentuk satu kelompok rahasia untuk penggulingan atau kudeta. Tidak masalah, rakyat yang bernilai 100% dari semua daerah Indonesia pelosok sangat-sangat mencintai saya. Karena saya setiap hari mendengarkan rakyat saya, setiap hari saya tidur bersama mereka. Seminggu 4 kali saya di hotel atau di tempat Kuningan atau Kebayoran Baru, yang sekarang Kebayoran Baru juga akan menjadi tempat wisma para orang tua, anak kecil, rumah-rumah gratis. Tidak ada yang namanya rumah besar, semua bisa tidur di rumah saya, rumah kepresidenan. Bayangkan itu. Akan ada tim saya, kementerian saya mengurus itu semua, dari seluruh Kemendagri, dari Kementerian Kreativitas, Teknologi, Kominfo, semua berjibaku. Jadi
itulah yang akan saya lakukan. Keamanan saya adalah rakyat saya. Saya siap untuk menaklukkan itu semua dan memberikan keuntungan bagi semua orang pihak. Kalau memang jika ada yang tidak ada yang berani lagi ngumpet-ngumpet, mereka akan terang-terangan terhadap saya dan mereka pun harus dengar ketika saya uraikan kemauan mereka begini-begini, dampaknya ini. Finalnya nanti tetap bukan saya yang menentukan, rakyat sendiri. Begitu teman-teman. Dan saya juga tidak jago framing atau saya selalu diktator atau tidak mendengarkan suara perusahaan, suara para pemegang modal, feodalisme, kapitalis. Karena yang pentingnya adalah dampak yang mereka buat menguntungkan siapa, persenan mereka maunya berapa, kan mereka maunya 90% lebih atau 80% gitu kan. Setiap kebutuhan itu uang harus mutar, seluruh rupiah. Memang kompleks semua ini kalau dibicarakan. Presiden Andre Wawrambe Manalu akan melaksanakan itu semua. Saya sendiri akan dengar seluruh permintaan masyarakat Indonesia, seluruh masyarakatku. Kita akan bikin negara dengan futuristik, infrastruktur, keamanan, kreativitas, seniman, perpolitikan yang bersih, tanpa partai, semua orang bisa naik. Dan jangan salah, jika ini terjadi, akulah yang akan diangkat menjadi presiden seumur hidup. Saya jamin itu. Karena mereka sudah muak sekali dengan ribuan ratusan para pemimpin, presiden, kaisar, yang mana hanya selalu dekat sama orang-orangnya mereka saja. Saya akan tutup kuping ketika ada rakyat yang bicara keluhan, eksploitasi laut, pulau, sumber daya alam, sumber daya manusia, pekerjaan yang gak ada. Nah, masalah pekerjaan yang terjadi di 2025 ini, ya, saya pernah bikin video. Saya pernah bilang saya akan bikin tamatan SMA sudah ada pabriknya, entah di Karawang. Kita bikin lapangan luas tanah negara itu menjadi pabrik, 20 juta, 100 juta kalau bisa, semuanya kerja di situ. Sudah dapat modal magang 2 tahun, uangnya 50 juta, 100 juta mainkan di kripto atau di saham dengan long term, yang mana mereka bisa lipat gandakan lagi uangnya, dan uangnya itu bisa mereka jadikan usaha. Begitu buat modal usaha. Jadi nggak ada istilah kata KJP, KJMU, KIS itu bakal menjadi momok bantuan atau bansos, karena itu nggak penting. Karena mereka sudah dapat uang gaji, yang mana dengan tenaga ahli, infrastruktur di bidang industri 5.0 gitu, AI, sudah ada komputernya di sana. Mereka produksi, sangat bahagia sekali di sana, seperti kayak ada perumahan mewah, bisa tinggal, ada clubhouse di setiap industri pabrik yang saya buat untuk anak SMA atau anak kuliah. Jadi masalah apa lagi? Kelaparan, kita bisa juga turunkan harga, tapi sedang juga harganya. Uang kita akan stop dengan kalkulasi ilmu tingkat tinggi ekonomi agar tidak inflasi. Kita akan bergantung kepada QRIS sudah bagus. Sistem itu gimana uangnya kita tidak bisa dimonopoli keluar negeri. Jadi akan muter di rakyat, ujung-ujungnya semua bangunan futuristik, kesehatan, taman bermain, semua lengkap.
Inilah yang akan terjadi. Saya akan selalu dekat mendengarkan orang tua, masukan mereka. Apakah bisa ditimbang lagi, bisa disaring lagi, dipertimbangkan apakah semua menguntungkan semua pihak, begitu. Jadi itulah pertimbangan saya menjadi presiden. Dan terima kasih, itulah Presiden Andre Waurambe Manalu. Kalau rame, kita buat lagi banyak.